Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma sebelumnya perkenalkan, nama saya Selina Pratiwi dengan NPM 1901010067, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 materi ulumul Quran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ulumul Quran. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai ijaz Al-Quran. Secara bahasa, kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi dikatakan bahwa mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Kemudian macam-macam ijaz Al-Quran secara garis besar itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah mukjizat yang bersifat material indrawi, yang artinya adalah tidak kekal, dan yang kedua yaitu mukjizat imaterial, logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Kemudian yang materi kedua mengenai pendapat ulama tentang nasi dan mansukh. Kalimat an-nasi berasal dari kata kerja nasa, yang artinya adalah menghapus, yang menghilangkan, yang mencatat atau berubah. Sedangkan al-mansukh artinya adalah dihapus, yang dihilangkan, yang dicatat atau dirubah. Maksudnya adalah bila ada ketentuan peraturan ataupun peraturan yang menghapus ketentuan yang terdahulu, maka yang terdahulu itu disebut mansukh. Kemudian artinya yang dihapus, sedang yang datang kemudian itu disebut sebagai nasih. Artinya yaitu yang menghapus. Kemudian pendapat ulama tentang nasi dan mansukh dan dalil-dalilnya secara umum ada 3 pendapat mengenai nasakh ini. Yang pertama yaitu bahwa nasakh secara akal bisa terjadi dan secara syar'i atau syar'i telah terjadi. Kemudian yang kedua bahwa nasakh tidak mungkin terjadi secara akal maupun syar'i ataupun syar'i. Dan yang ketiga, nasakh itu menurut akal mungkin terjadi, tetapi menurut syara itu dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu qisas Al-Quran. Telah terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman qisas atas jiwa jika terjadi pembunuhan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa teknik pelaksanaan hukuman qisas harus dengan pedang, sedangkan hukuman qisas harus menggunakan yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan. Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman qisas atas jiwa karena berbeda dengan memahami hadis. Ulama Hanafiyah memahami hadis Muhammad Amin Ibnu Abidin As-Syafi'i dalam kitab Rud Al-Muhar dengan menggunakan pedang, sedangkan ulama Malikiyah menggunakan alat yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan yang terdapat dalam hadis. Pendapat yang rajih adalah pendapat ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa teknik pelaksanaan hukuman qisas itu dengan alat yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai keempat, amsal Al-Quran. Jadi secara bahasa, amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal yang artinya adalah perumpamaan. Terdapat poin-poin dalam amsal Al-Quran ini. Yang pertama adalah sejarah amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Naisaburi, yaitu wafat pada 406 Hijriah.
dan dilanjutkan Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi, yaitu wafat pada 450 Hijriah. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat pada 754 Hijriah. Yang poin kedua yaitu macam-macam amsal Al-Quran. Manakhlil Al-Quran membagi amsal Al-Quran menjadi 3 macam, yaitu amsal musyarahah, kemudian amsal kaminah, dan yang ketiga yaitu amsal marsilah. Dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa Muhammad Jabir Al-Faid mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 macam amsal, yaitu yang pertama adalah amsal az-zahirah dan amsal al-kaminah. Kemudian yang poin ketiga yaitu faedah mempelajari amsal Al-Quran. Faedah mempelajari amsal Al-Quran yang terpenting adalah mendorong manusia untuk melakukan amal ibadah dan mencegahnya melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama, serta menggambarkan hal-hal abstrak dengan hal-hal yang nyata agar pemahamannya semakin mantap dalam hati manusia. Tujuannya itu agar manusia dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan mengambil hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, dan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian penggunaan amsal dalam pendidikan itu ada 2, yaitu amsal sebagai materi dalam pendidikan, dan yang kedua amsal sebagai metode dalam pendidikan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai aqsam Al-Quran. Secara etimologi, aqsam itu merupakan bentuk jamak dari qasom. Kata qasom itu memiliki makna yang sama dengan 2 kata lainnya, yaitu halaf yang berarti sumpah. Kemudian kata qasom itu atau sumpah itu dinamakan juga dengan yamin karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah itu saling memegang tangan kanannya masing-masing. Kemudian secara terminologi aqsam Al-Quran itu adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Poin selanjutnya faedah atau manfaat dari aqsam, yaitu yang pertama, apabila berita itu sampai pada pendengar dan dia tidak menolak, tentunya berita tersebut dapat diterima dan dipercaya karena telah diperkuat dengan sumpah apabila dengan menggunakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa pembawa berita akan merasa lega karena telah menyampaikan berita dengan diperkuat sumpah atau dengan beberapa tauhid atau penguat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, maka hal ini sama dengan menggunakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpah. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang jadal Al-Quran. Jadi jadal itu berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia itu sering diartikan dengan debat. Maka jelaslah bahwa jadal adalah jalan untuk menemukan kebenaran pada perkara-perkara yang bersifat masih dipertentangkan sebelum betul-betul jelas bagi para pejadal dari kitab suci. Kemudian peranan jadal itu yang pertama untuk melemahkan argumentasi orang lain. Yang kedua, jawaban atas tentang jawaban Allah tentang pembenaran akidah dan persoalan yang dihadapi oleh Rasul. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai layanan dialog bagi orang yang benar-benar ingin tahu. Kemudian hasilnya itu dijadikan pegangan dan semacamnya, seperti jawaban Allah atas kegelisahan Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai bukti dalil yang dapat mematahkan dakwah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7
materi terakhir, yaitu mengenai pandangan ulama tentang Israiliyat. Jadi Israiliyat itu adalah masdar syonai dari kata Israel yang merupakan gelar Nabi Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub adalah nenek moyang bangsa Yahudi karena kedua belah suku bangsa Yahudi yang terkenal itu bertindak kepadanya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Israiliyah berarti seseorang Israiliyah itu bisa dikatakan sebagai seseorang raja, pejuang atau pejuang di jalan Allah. Pendapat yang melarang meriwayatkan Israiliyah dengan alasan yang pertama itu adalah dalil Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat poin, yaitu berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Allah secara tegas mengungkapkan perilaku orang yang Nasrani dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu tentang hadis Nabi. Kemudian selanjutnya pendapat ulama yang membolehkan meriwayatkan Israiliyah dengan alasan yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ada yang menunjukkan kebolehan mengembalikan persoalan kepada kitab Taurat dan memutuskan hukum dengannya. Kemudian yang kedua yaitu dalil hadis dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Sampaikanlah olehmu apa yang kalian dapat dariku, walaupun satu ayat, ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada doa padanya. Barang siapa yang sengaja berbohong kepadaku, maka bersiaplah darinya untuk mendapatkan tempat di dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu tentang dalil dan atsar sahabat. Abdullah ibnu Salam telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Saya suka membaca Al-Quran dan Taurat." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran pada malam ini dan baca pula Taurat pada malam berikutnya." Sedangkan At-Tabiri kelihatannya kurang selektif terhadap Israiliyah itu, maka kitab tafsirnya banyak bersumber dari Israiliyah tanpa mengomentari dan mengkritiknya. Kemudian yang terakhir itu adalah tokoh-tokoh Israiliyat, yaitu yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, kemudian yang ketiga Wahab al-Muhabbi, yang terakhir adalah Al-Malik ibnu Al-Aziz ibnu Juraij. Mungkin itu saja pembahasan tentang 7 materi ulumul Quran yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.